Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Arga di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi lagi ya. Itu kita akan membahas mengenai menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Baik, langsung saja kita ke materi. Banyak masalah sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan bentuk aljabar. Untuk memecahkan suatu permasalahan sehari-hari dengan cara mencoba-coba dengan suatu bilangan. Namun, beberapa bilangan yang harus dicoba itu tidak jelas. Cara itu termasuk lama, tidak efektif dan terkesan kebetulan. Jadi tidak ada kebenarannya gitu. Nah, kalian bisa memecahkan masalah sehari-hari dengan memisalkan dengan suatu simbol atau variabel. Nah, kalian masih ingat kan variabel itu apa? Seperti pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, lalu kalian bisa membuat bentuk matematisnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pemecahan masalah menggunakan bentuk aljabar beserta operasinya. Nah, kita langsung saja ke soal dan pembahasan. Di sini Pak Dani membeli 3 karung tepung terigu untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Dani merasa tepung terigu yang dibeli kurang. Kemudian Pak Dani membeli lagi sebanyak 4 kilogram. Nyatakan bentuk aljabar dari tepung terigu yang dibeli Pak Dani. Nah, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memisalkan banyak tepung dalam karung ya. 3 karung tepung terigu untuk kebutuhan hajatan. Nah, jadi Pak Den ini membeli 3 karung tepung terigu, di mana setiap karung kita belum mengetahui beratnya itu berapa. Jadi kita akan memisalkan karung tepung terigu. Nah, kita menggunakan variabel P di sini. Sebenarnya kita bebas menggunakan variabel apa saja. Bisa A, bisa B, bisa C, bebas. Dari A, B, C sampai Z bebas milih. Kebetulan di sini Bapak menggunakan variabel P untuk menyatakan banyak tepung. Ini banyak tepung terigu dalam karung. Kemudian kita akan menyatakan banyak tepung terigu yang dibeli Pak Denny. Nah, di sini hasilnya itu 3P plus 4. Nah, kenapa bisa 3P, Pak? Nah, kan Pak Denny tadi kan membeli 3 karung tepung terigu, jadi itu 3. Kemudian karung itu tadi kan belum diketahui beratnya, jadi disimbolkan dengan variabel P ini tadi. Jadi ditulis 3P. Kemudian, loh kok plus 4, Pak? Kenapa plus 4? Karena kan istri Pak Denny itu merasa tepungnya kurang. Kemudian Pak Denny membeli lagi sebanyak 4 kilogram. Jadi ditulis 4 kilo. Loh kok enggak 4P lagi, Pak? Nah, karena kan di sini kan sudah diketahui beratnya. 4 kilogram. Jadi bisa langsung ditulis dengan 4. Ya ini kan tadi 3 karung tepung terigu. Kan jadi tepung terigunya kan belum diketahui setiap karungnya itu berapa. Jadi untuk yang 4 ini bisa ditulis langsung dengan 4. Seperti itu nih hasilnya. Lanjut ke soal nomor 2. Pak Udin membeli 5 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Sehat Selalu. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 2 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Nah, yang pertama kita memisalkan 5 gelondong atau gelondong kain yang digunakan. Nah, kita menggunakan variabel K. Jadi kita bebas menggunakan variabel apa? Di sini Pak menggunakan variabel K. Nah, K ini melambangkan atau menyimbolkan panjang kain setiap satu gelondong. Nah, lalu kita akan mencari bentuk aljabarnya. Nah, maka kain yang digunakan untuk menjahit yaitu 5K min 2. Loh kok bisa 5K, Pak? Nah, Pak Udin tadi kan membeli 5 gelondong, jadi ditulis 5. Kemudian, variabel K ini melambangkan satu gelondong kain. Karena apa? Karena satu gelondong itu kita belum mengetahui panjangnya berapa meter. Jadi ditulis 5K. Kemudian, kok bisa dikurangi 2, Pak? Nah, karena setelah digunakan untuk menjahit, ternyata masih tersisa 2 meter. Dimana meternya kan satuannya sudah tahu ya, meter. Jadi dikurangi 2. Dan bisa ditulis 2. Nah, ini untuk hasilnya 5X min 2 atau kurang 2. Lanjut ke soal nomor 3. Pak Erwin mempunyai kebun singkong berbentuk persegi dan Pak Edi mempunyai kebun pisang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun pisang Pak Edi 20 meter lebih panjang dari kebun singkong Pak Erwin. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun singkong Pak Erwin. Jika diketahui luas kebun Pak Erwin dan Pak Edi adalah sama, nyatakan luas kebun singkong Pak Erwin dalam bentuk aljabar. Nah, kita di sini akan memisalkan P melambangkan panjang kebun Pak Edi. Kemudian L lebar kebun Pak Edi dan S menyatakan panjang kebun Pak Erwin. Nah, kita akan
menggunakan P. P sama dengan, yaitu P merupakan panjang kebun Pak Edi, S plus 20. Kenapa S plus 20? Karena sini ukuran panjang kebun pisang Pak Edi 20 meter lebih panjang dari kebun singkong Pak Erwin. Jadi S, yang dimana panjang kebun Pak Erwin, ini plus 20. Karena 20 meter lebih panjang, jadi plus 20. Kemudian L, S kurangi 15. Kenapa? Karena ini sedangkan lebarnya ini 15 meter kurang dari panjang sisi kebun singkong Pak Erwin. Karena kurang dari, jadi dikurangi 15, yang plus kan tadi karena lebih panjang, jadi ditambahkan. Nah, untuk kita lanjutkan, luas kebun Pak Erwin sama dengan S kuadrat. Kenapa S kuadrat? Karena merupakan luas persegi. Karena kebun Pak Erwin tadi berbentuk persegi. Jadi untuk luasnya rumusnya itu S kuadrat atau S kali S. Kemudian luas kebun Pak Edi yaitu P kali L yang merupakan luas persegi panjang. Nah, karena tadi diketahui luas kebun Pak Erwin dan Pak Edi adalah sama, nah maka kita akan bandingkan atau sama dengankan. Jadi luas kebun Pak Erwin sama dengan luas kebun Pak Edi. Nah, di mana luas kebun Pak Erwin tadi yang berbentuk persegi yaitu menggunakan rumus S kuadrat sama dengan P kali L yang merupakan luas persegi panjang. Kemudian S kuadrat sama dengan ini tinggal dimasukkan P kali L, di mana P yaitu sini diperoleh tadi S tambah 20, kemudian lebarnya S kurangi 15. Nah, kemudian P kali L ini dikalikan ya. S tambah 20 dikalikan dengan S kurang 15 ini dikalikan, maka hasilnya S kuadrat tambah 5S kurangi 300. Nah, jadi luasnya itu, luas kebun singkong Pak Erwin, ini luasnya S kuadrat tambah 5S kurangi 300. Nah, baik, setelah diberi penjelasan tadi dengan beberapa soal, nah kalian ada tugas ini, bisa untuk latihan. Ya, kerjakan halaman 86 di LKS ya, halaman 86 nomor 1 dan 2. Ada 2 nomor, bisa dibuka di LKS. Nah, untuk pengumpulannya seperti biasa bisa melalui Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Baik, cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.